Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer berlangsung pada hari ini. Richard Eliezer kali ini mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli atau saksi yang meringankan di persidangan. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan 3 orang saksi ahli di persidangan, yaitu Romo Magni Suseno, kemudian Liza Marieli Japri, seorang psikolog klinis, dan Reza Indragiri Amril, seorang psikolog forensik. Apa saja fakta dan kesaksian yang terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Dengan situasi atau relasi sedemikian rupa, maka izinkan saya terjemahkan dulu dalam istilah psikologi forensik. Dalam istilah psikologi forensik, relasi sedemikian rupa atau klaim yang diutarakan oleh saudara penasihat hukum disebut sebagai superior order defense. Superior order defense. Saudara ahli, mohon mic-nya didekatkan karena direkam semuanya. Biar terdengar ahli. Relasi, saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara 2 orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum, di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense. Yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan. Tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Khazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu. Apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut. Sekarang mari kita simpulkan, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut, serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal, yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut, maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Tapi sebaliknya, andaikan dalam pengujian 3 tahap tadi berayun, ada yang iya, ada yang tidak, tentu perlu didalami lebih lanjut. Demikian. Baik, pemirsa, ketika
Kuasa hukum dari Richard Eliezer ini mengatakan akan ada kejutan nanti pada persidangan hari Senin. Ternyata yang dimaksud kejutan tersebut adalah 3 pihak, 3 orang yang didatangkan sebagai saksi ahli yang meringankan bagi terdakwa Richard Eliezer. Anda sudah melihat salah satu pernyataan dari salah satu saksi ahli tersebut. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan dari psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Kemudian juga ada berikutnya yaitu guru besar filsafat moral yaitu Prof. Romo Frans Magnis Suseno. Kemudian juga ada psikolog klinis dewasa Liza Mariani Jabri. Kita akan bahas lebih lanjut lagi kira-kira apa yang bisa membuat nanti atau pandangan-pandangan keterangan dari para saksi ahli ini bisakah kemudian meringankan hukuman yang akan diberikan oleh para hakim kepada para terdakwa termasuk dalam hal ini adalah kepada Richard Eliezer. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir 2 narasumber secara daring, yaitu yang pertama adalah Bang Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Prof. Hipnu, selamat malam seluruh pemirsa. Selamat malam Bang Martin, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bang Martin langsung saja saya ingin sekali mendengar pendapat dari Bang Martin terhadap apa yang sudah disampaikan oleh salah satu saksi ahli tadi yang kita sudah dengarkan bersama Mas Reza Indragiri Amril yang mengatakan bahwa atau perlu diketahui, perlu nanti ditelaah lebih lanjut apakah memang Eliezer ini ada dalam kondisi seperti yang digambarkan tadi, tidak bisa menolak tekanan, tidak bisa mengelak dari perintah karena memang itu adalah perintah dari atasannya. Bang Martin, bagaimana melihatnya? Ya, sebelum saya masuk ke situ, tadi saya lihat ada 3 keterangan ahli ya. 3-tiganya ini bisa dibilang mengamini bahwa Eliezer itu pribadi yang patuh, ya. Nah, lalu kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri tadi mengenai konsekuensi fatal dari tekanan yang dimaksud oleh Eliezer, selain dari kepatuhannya, nah inilah yang saya maksud ya sejak dari awal adalah kesempatan untuk bisa dibuktikan sesuai dengan rumusan pasal 48 yaitu overmah, keadaan maksa, di mana kalau dia tidak melakukan sesuatu bisa jadi dialah korbannya. Ya, kenapa saya bilang demikian? Ya, kita masih ingat kesaksian Kuatmaruf di persidangan, bahkan dia pun yang tidak diperintah untuk menembak merasa pada saat itu. Ini menurut versi Kuatmaruf ya. Saya anggap ini fakta persidangan. Dia mengatakan, bahkan saya pun takut ditembak setelahnya pasca Joshua ditembak. Apalagi Richard Eliezer yang dalam hal ini diteriaki dengan kata-kata, tembak woi, tembak, cepat kau tembak. Pada saat itu Verdi Sambo juga memegang senjata. Kita jangan pernah lupa, ya. Setidaknya ada 2 versi. Menurut versi Verdi Sambo dia membawa Combat Wilson. Menurut Richard Eliezer dia membawa HS dan juga membawa Glock. Ya, maka tidak berlebihan saya pikir rasanya apabila Richard pada saat diperintah untuk menembak memiliki pemikiran kalau bukan saya yang menembak ya dalam hal ini Joshua, mungkin saja saya yang ditembak. Kalau memang benar bisa dibuktikan hal tersebut, dikuatkan dengan keterangan ahli ini, tinggal digali lagi nanti satu lagi ya persesuaian alat bukti saksi. Saya pikir tidaklah mustahil apabila jalan keluarnya itu nanti mungkin saja bisa dibuktikan melalui pasal 48 KUHP. Ya, demikian Mbak Putri. Baik, Prof. Hipnu, rasanya yang diungkapkan oleh Mas Reza Indragiri tadi juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Romo Magnis Suseno. Karena memang Romo Magnis ini mengatakan setidaknya ada 3 hal yang memang nanti bisa meringankan Eliezer. Salah satunya yang pertama, nanti kita akan mungkin bahas per poin. Tapi yang utama adalah menurut Romo Magnis ketika ditanya oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer yaitu terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer dari sudut kajian. Saya tambahin sedikit boleh? Silakan. Sedikit gini, ini saya bukan bermaksud untuk mengomentari ya perkara ini, karena perkara ini sudah ditangani oleh penasihat hukum yang luar biasa saya pikir Bang Rontal Pesi. Namun dalam perkara ini saya pikir ya khusus untuk Eliezer ya perintah atasan itu jadikanlah sebagai second plan lah gitu ya. Kenapa? Karena pasal 51 itu dibatasi dengan perintah yang sah menurut undang-undang, bukan perintah yang ilegal. Tapi bukan berarti itu tidak multi interpretatif ya ataupun multi tafsir, silakan saja. Namun dalam hal ini, saya percaya kalaupun ada jalan keluar yang bisa membebaskan, ya, bukan berarti saya setuju ya,
Menurut saya itu hanya ada di pasal 48, yaitu overmark. Dan tadi sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri bahwa memang harus dibuktikan bahwa memang dalam keadaan perintah tersebut Richard Eliezer merasa dirinya juga terancam dan akan ditembak oleh Verdi Sambo jika dia tidak menembak almarhum. Baik. Demikian. Saya sebelum menuju kepada Prof. Ibnu dan melanjutkan pertanyaan saya untuk Prof. Ibnu, saya ingin kembali meminta penjelasan lebih lanjut lagi dari Bang Martin tadi mengatakan perintah atasan seharusnya menjadi second plan. Bagaimana ini maksudnya sebenarnya Bang Martin? Saya jelaskan ulang. Ya, Bang Martin tadi mengatakan kalau saya tidak salah dengar perintah atasan seharusnya menjadi second plan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut betul. maksudnya? Ya, jadi gini, karena pasal 51 KUHP itu dibatasi dengan apa yang dimaksud dengan perintah itu adalah perintah yang sah dan legal. Seperti contoh kasus begini, ada teroris di depan rumah saya, ya, lalu ada polisi diberikan surat tugas, kamu tembak itu teroris. Ketika teroris itu mati, berarti kan menghilangkan nyawa. Nah, namun hilangnya nyawa teroris tersebut diakibatkan oleh perintah yang legal, yang sah, yang ditetapkan oleh undang-undang melalui perintah kepada penegak hukum. Itulah yang dimaksud dengan rumusan pasal 51 KUHP. Itu menurut pendapat saya ya, yang dipersesuaikan dengan diksi bahwa perintah yang sah. Nah, perintah Verdi Sambo itu bukan perintah yang legal menurut saya. Kenapa? Karena perintah membunuh eksekusi liar, bukan pelaku tindak pidana, itu tidak dapat dikategorikan sebagai perintah yang sah menurut undang-undang. Nanti mungkin Prof. Ibnu bisa lebih jelas menyampaikan, namun kalau saya diberikan opsi dalam hal ini, saya akan membuat planning pertama saya untuk jalan keluar adalah pasal 48 KUHP, instead baru yang keduanya adalah perintah atasan tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, mengenai perintah sah ini mungkin nanti Prof. Ibnu juga bisa berikan penjelasan, termasuk saya juga menyambung apa yang akan saya katakan tadi. Karena ketika Romo Magnis mengatakan setidaknya ada 3 poin, nah ini yang bisa meringankan Eliezer. Yang pertama adalah berbicara Romo Magnis ini mengenai kedudukan yang memberikan perintah itu, yaitu kedudukan tinggi yang jelas memberi perintah dalam sejauh itu, dan dalam kepolisian ini akan ditaati atau tidak mungkin katanya Eliezer itu yang masih muda kemudian tidak akan melaksanakan perintah itu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini juga pandangan dari Prof. Ibnu, Prof. Iya, ini Mbak Putri. Hari ini kan kita bicara forensik ya. Jadi forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Apakah ilmu itu semua yang terkait untuk mendukung proses terbukanya suatu tindak pidana yang sedang disidangkan. Hari ini ada psikologi forensik. Jadi di sini adalah ilmu bantu untuk membantu hakim dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Ada psikologi forensik, ada kedokteran forensik, ada lie detector forensik, ada digital forensik. Semua itu untuk meyakinkan, Mbak. Jadi inilah yang sedang berkembang di dalam suatu pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, dalam konsep hukum pidana, acara pidana, ilmu-ilmu ini bersifat bebas. Bebas itu artinya hakim bisa menilai, bisa memakai, bisa tidak, kan gitu. Lain dengan saksi. Kalau saksi itu mengikat, apa yang disampaikan adalah mempunyai nilai di dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, karena ini kesaksian-kesaksian itu yang ternyata ada relevansi, berarti kesaksian-kesaksian itu mempunyai nilai di dalam suatu persidangan. Itu. Kemudian yang kedua, terkait Mas Martin tadi, memang betul bahwa ini adalah suatu perintah. Tapi menurut saya ada perintah ilegal. Bukan perintah terkait pemberantasan suatu tindak pidana. Bukan perintah suatu penegakan hukum pidana. Kalau perintah suatu penegakan hukum pidana berlaku tadi, ada suatu keadaan terpaksa, odor ekses, dan sebagainya. Tapi ini perintah ilegal, jadi tidak masuk kategori itu. Oleh karena itu, menurut saya, apapun yang terjadi, bahwa RE tetap dapat dipertanggungjawabkan. Karena di sini ada suatu konstruksi antara menganjurkan dan menyuruh. Betul, kemarin disampaikan oleh ahli, kalau menyuruh, yang disuruh tidak bertanggung jawab. Tapi kalau menganjur, baik penganjur maupun yang dianjur, itu harus bertanggung jawab. Karena di sini ada sarana. Sarana yang disampaikan, yang dipersiapkan oleh penganjur, yaitu FS. Apakah itu senjata, apakah itu tempat, atau janji yang akan dimungkinkan kalau suatu perbuatan ilegal ini salah, itu ada suatu reward tertentu. Nah ini harus dibedakan antara perbuatan-perbuatan legal dan ilegal. Kalau ilegal kita oke lah, masuk pasal 51, 49 itu. Ini ilegal. Jadi mau tidak mau, RE tetap bertanggung jawab. Alhamdulillah, beliau adalah sebagai DC, gitu Mbak Putri.
Kalau JC, insya Allah ringan. Nah, nanti Prof. Ibnu, kita akan ulas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Karena Prof. Ibnu tadi mengatakan, alhamdulillah Eliezer ini kemudian sebagai justice kolaborator, sehingga kemudian ini bisa menjadi hal yang meringankan. Bagaimana pengaruhnya? Sejauh mana bisa meringankan? Apa keuntungan menjadi JC bagi Eliezer? Tapi tentunya nanti Prof. Ibnu, Bang Martin juga bisa berikan pandangan, tapi saat lagi.